A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad PJ Channel. Oke lur, kita berdoa dulu semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan kita. Oke, tentang akhir zaman. Ya, akhir zaman dan menunggu sosok, ya, sosok seorang pemimpin. Ya, bukan hanya di dalam sebuah keluarga atau sebuah kampung atau sebuah kabupaten, negara, ini seluruh dunia. Seperti itu lur. Memang sih apa ya, sebagian orang Satrio Piningin itu ibaratnya adalah hanya atau disebut juga munculnya di Nusantara dan juga memberi apa ya, berada di Nusantara lah gitu loh. Tapi sesungguhnya insya Allah ini menurut pendapat saya ya toh, insya Allah ini beliau di seluruh dunia lur, bukan hanya di Nusantara saja, ya kan, seperti itu lur, ya toh. Ini nanti akan terjadi, ya toh. Ini bukan menebak-nebak atau menerka-nerka, ya toh. Insya Allah seperti ini lur. Ini insya Allah kejadiannya apa tepatnya, ya toh. Sebagaimana saya anu itu kan belum ada yang tahu, tapi yang pasti insya Allah itu akan terjadi lur. Lambat laun, ya toh, lambat laun, bukan lambat laun, semakin lama ini semakin dekat gitu loh, semakin dekat kemunculan beliau, karena kan semakin lama kan semakin dekat kan, seperti itu. Nggak semua kan, bukan nggak semua, apa semakin lama semakin lama semakin lama, enggak, ini semakin lama juga semakin dekat waktunya, insya Allah seperti itu lur. Insya Allah seperti itu kejadiannya, semakin lama juga semakin dekat. Ya, istilahnya ya hanya menunggu waktu saja, seperti itu, menunggu beliau, ya. Dan mudah-mudahan yang terpilih pengikutnya, yang terutama yang berkomentar atau yang yang like atau yang subscribe, semuanya, bukan hanya di YouTube saya, juga di YouTuber yang lain lah, itu seperti itu lur. Mudah-mudahan akan menjadi atau terpilih menjadi pasukan beliau, seperti itu. Karena nggak semua orang, ya toh, sudah saya gambarkan itu banyak dalam video saya sebelumnya, banyak ciri-ciri orang, ciri-ciri para pengikut Satrio Piningin ini itu seperti ini, seperti itu. Itu insya Allah apa yang saya utarakan ya insya Allah itu mudah-mudahan terjadi, seperti itu lur. Oke, lanjut lur, mudah-mudahan seperti itu yang akan terjadi, ya kan. Nggak semua orang sih, ya toh, di lingkungan kita kan nggak tahu itu siapa Satrio Piningin. Yang hanya tahu atau yang yang diketahui banyak orang ya Imam Mahdi. Tapi sebagian orang Jawa juga banyak yang tahu, ya bukan hanya tahu sih, cuma mendengar nama yang Satrio Piningin itu siapa, itu banyak yang dengar, terutama orang-orang Jawa. Ya mungkin pulau-pulau yang lainnya seperti itu, karena ini jarang terjadi, seperti itu lur. Oke, lanjut lur, mudah-mudahan ya yang semuanya memang apa sulit lah, ya toh, sulit menerka-nerka. Maksudnya sulit menerka-nerka itu apakah kita juga bagian dari pasukan itu, kan, seperti itu, ya kan, pasukan. Karena jujur saja saya juga kepingin seperti itu lur, itu loh. Mungkin ada perasaan yang sama dengan saudara-saudara yang di kolom komentar ini, ya kan. Mudah-mudahan sama, ya kan. Untuk apa, ya toh, berkomentar, dan juga terutama saya untuk membuat konten beliau, ya kan. Untuk apa semuanya saya utarakan atau pengetahuan saya tentang Satrio Piningin, ya toh, jujur saja
Untuk apa kan itu? Kan ingin jadi pengikutnya seperti itu. Walaupun bukan juru kunci sih, buncit nggak masalah, paling belakang nggak masalah. Kan yang penting kan ikut berjuang bersama beliau, nggak masalah. Tadi prajurit atau apa, nggak masalah kan seperti itu loh. Karena apa ya, jujur saya katakan juga bikin konten ini memang apa ya, ingin mengutarakan semua ke pengetahuan saya tentang beliau seperti itu lur. Ya mudah-mudahan saja Allah menghendaki ya toh saya menjadi pengikutnya ya toh. Amin amin ya rabbal alamin. Juga mungkin teman-teman saudara semuanya mungkin juga kepingin seperti itu ya toh. Karena apa ya lur? Karena ini adalah mungkin ini insya Allah perjuangan kita yang terakhir, atau mungkin insya Allah yang namanya Malhamah Kubro, perang besar ini mungkin kita jalani nanti bersama beliau. Karena perang terakhir akhir zaman itu adalah perang paling besar terjadi ya, Malhamah Kubro itu bersama Imam Mahdi itu loh. Bahkan perang dunia pertama atau perang dunia kedua itu nggak ada apa-apanya nanti loh. Dahsyatnya, saking dahsyatnya itu. Apa yang terjadi dalam pertempuran dulu saking dahsyatnya, perang akhir zaman, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Insya Allah apa yang saya ketahui ini perang perang apa ya, perang lahir batin, maksudnya perang lahir batin raga juga isi kita dalam kita, diri kita ya toh, yang di apa yang mempunyai ilmu-ilmu seperti itulah ya toh, hingga terjadi ya ilmu mengadu ilmu kesaktian kan seperti itu. Bukan hanya kita ini nanti akan memiliki itu, pasukan mereka juga seperti itu sama loh gitu loh, sama mereka itu punya kesaktian seperti itu gitu loh, kesaktian. Nah kita juga memiliki hal ilmu semacam itu nanti ya kan, terutama dari keturunan kerajaan yang bagaimana kita ketahui ya toh, pada zaman kerajaan itu orang-orang banyak orang sakti ya, apalagi empu pendekar atau apa. Insya Allah ini nanti akan turun semuanya loh gitu loh, semuanya akan turun. Makanya kenapa kok dinamakan perang akhir zaman, perang Malhamah Kubro, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu semuanya loh, semuanya dari pokok semua lah. Insya Allah mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW seperti itu. Makanya ini perang ini paling dahsyat yang akan terjadi nanti. Perang luar dalam lah istilahnya seperti itu lur. Perang luar raga kita, dalaman kita, isi kita, juruane kita ini akan ikut berperang gitu ya kan. Entah di alam mana kita juga nggak tahu, mungkin juga alam dunia, juga alam gaib juga kita akan berperang gitu ya kan. Bayangkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW yang dikomandoi langsung panglima tertinggi kan Azazil atau yang disebut iblis. Nah, yang dikomandoi oleh Dajjal kan seperti itu lur. Ini perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya toh. Alangkah dahsyatnya. Perang dunia pertama ataupun kedua ya toh, itu kan nggak ada apa-apanya lur. Nggak ada apa-apanya itu. Seperti itu apa yang akan disabdakan oleh Rasulullah, perang besar, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Perang besar Pak ya kan, bahkan perang saya memperkirakan ini perang pertama, dunia pertama dan perang dunia ketiga insya Allah nggak ada apa-apanya nanti. Langkah dahsyatnya kan dulu kan perang pertama kedua kan bom, roket atau, dan yang terakhir perang dunia kedua itu Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki di Jepang sana. Sampai sedemikian rupa akibat ledakan tersebut. Nah, coba di sini apa nanti, coba nanti ya tulis nanti, apalagi nanti ini perang akhir zaman Malhamah Kubro seperti itu. Aduh, bisa langkah dahsyatnya ya kan. Perang ilmu kesaktian tuh tahu sendiri kan akibatnya, hingga tanah bergetar mengadu kesaktian itu, terbang itu kan insya Allah akan terjadi, bisa terbang nanti kita ini insya Allah seperti itu loh. Seperti zaman dulu lagi, seperti zaman dahulu ya kan, seperti apa, zaman nenek moyang kita lah istilahnya seperti itu. Itulah namanya yang namanya perang akhir zaman, perang
Malhamah kubroh, perang yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Seperti itu lur. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan kita. Ini sulit, memang sih sulit, bukan sulit sih, alangkah dahsyatnya jika kita bayangkan perang seperti itu. Apalagi ya seperti di film-film itulah. Contoh kecil, ini contoh kecil bukan contoh besar tuh, dimana adu kesaktian satu sama lainnya, duel hingga tanah bergetar atau apa. Insya Allah sama nanti seperti itu, tapi mungkin lebih kuat daripada di film-film itu, lebih dahsyat.